Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini, kita akan memulai Super Lab CCNA yaitu Super Lab 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Super Lab 1. Oke teman-teman, pada Super Lab 1 di sini ada file activity-nya ya. Jadi berikut adalah topologi pada Super Lab 1 CCNA. Nah, di sini ada topik-topik yang terdapat pada topologi di sini dan berikut adalah instruksi pengerjaannya. Oke, kita akan memulai instruksinya dari yang part pertama terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini ada basic configuration. Jadi kita di sini diperintahkan untuk konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Lalu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasinya pada switch ini terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, enable configuration terminal. Lalu di sini kita ketikkan hostname. Nah, di sini hostname-nya yang tertera pada display adalah switch 4. Lalu dan di sini untuk enable secret-nya di sini adalah SID ya teman-teman. Oke. Lalu kita ke MLS2 di sini enable configuration terminal. Di sini kita konfigurasi hostname-nya di sini yang tertera pada display adalah MLS2. Lalu enable secret-nya di sini adalah SID. Oke. Lalu di router 2 di sini enable conft lalu host name-nya adalah RTR2. Lalu di sini untuk enable secret-nya adalah SID. Oke. Lalu kita ke router 1 di sini. Enable const hostname-nya di sini adalah RTR1. Lalu enable secret-nya SID. Oke. Enable const lalu di sini hostname-nya RTR3. Enable secret-nya SID. Oke. Ini kita di MLS di sini enable const hostname MLS1, enable secret-nya di sini SID. Oke, sudah. Lalu kita ke switch di sini enable const hostname switch 1, lalu enable secret SID. Oke, lalu ke sini enable const hostname switch SW2, lalu enable secret SID. Oke, lalu kita ke switch di sini enable const lalu hostname-nya SW3, enable secret SID. Oke.
Setelah kita melakukan konfigurasi hostname dan enable secret pada setiap perangkat switch dan router di sini, sekarang kita akan melanjutkan ke langkah yang berikutnya, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di MLS 2 dan switch 4. Yang pertama, buat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display, konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC, konfigurasi SPI dan DHCP server pada MLS untuk semua VLAN, set DNS server dengan IP 192.168.90.2. Di bawah ini detail IP untuk setiap VLAN. MLS 2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN, lalu uji konektivitas. Oke, teman-teman, di sini kita akan mulai di switch 4 terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membuat VLAN 10 ya. Name-nya VLAN 10, lalu VLAN 20, name-nya VLAN 20, lalu VLAN 30, name-nya VLAN 30. Oke, lalu kita konfigurasikan interface yang menuju ke setiap VLAN di sini. Oke, di sini untuk VLAN 1 yang terhubung ke switch 4 di sini, yaitu interface FA03 dan FA02. Untuk VLAN 20 FA04 dan FA05, dan VLAN 30 adalah FA06 dan FA07. Oke, di sini kita ketikkan interface range FA0/2 sampai 3, switch port akses VLAN 10, spanning port phrase. Oke, lalu kita ke interface FA0/4 sampai 5. Oh maaf, interface range FA0/4 sampai 5, switch port akses VLAN 20. Oke, lalu di sini spanning port face. Oke, lalu interface FA0/5/6 sampai 7. Oh, maaf, interface range FA0/6 sampai 7, switch port akses VLAN 30. Lalu kita konfigurasikan terangnya. Kita X terlebih dahulu. Di sini interface FA0/1, switch port mode terang, lalu switch port terang allowed plan 10 sampai 30. Oke. Lalu kita konfigurasikan berikutnya pada MLS di sini. Oke, teman-teman, lalu kita buat VLAN juga di sini. VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, oh maaf, VLAN 30, name VLAN 30. Oke, lalu di sini kita akan hubungkan interface yang mengarah ke multi-layer switch di sini. Untuk VLAN 10 di sini ada FA02, FA03, dan VLAN 30 ada FA04 dan FA05. Oke, di sini interface range FA0/2 sampai 3, switch port akses VLAN 10, spanning
portfase. Oke, lalu interface range FA 0/4 sampai 5, switch port akses VLAN 30, lalu spanning portfase. Oke, sudah. Lalu kita akan melakukan konfigurasi terangnya. Di sini untuk konfigurasi terangnya adalah switch port, terang, encapsulation, .1Q. Oh maaf teman-teman, kita masuk dulu ke interface-nya. Interface FA 0/1, switch port, terang, encapsulation, .1Q, switch port, mode terang. Oke, sudah. Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat DHCP server, tetapi kita terlebih dahulu melakukan konfigurasi SVI atau Switch Virtual Interface, dan kita konfigurasikannya seperti berikut ya teman-teman. Interface VLAN 10. Oh ya maaf teman-teman, tadi saya lupa untuk portfase pada ini pada interface. Kita coba interface range FA 0/6 sampai 7, running portfase. Oke, maaf ya tadi saya lupa untuk melakukan konfigurasi span portfase-nya. Lalu kita kembali di sini, interface VLAN 10. Di sini IP-nya adalah IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu no switch-down. Oke. Lalu ke interface VLAN 20. IP address 192.168.20.255.255.255.0. Lalu interface VLAN 30, IP address 192.168.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.255.0. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan DHCP servernya. Kita call dulu di sini, kita IP DHCP pool LAN 10. Oke, kita masukkan networknya 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.10.1. Nah, untuk DNS servernya di sini adalah 192.168.90.2. DNS server 192.168.90.2. Lalu kita buat untuk DHCP server VLAN 20 dan VLAN 30. Mungkin saya akan percepat ya teman-teman.
Oke teman-teman, di sini sudah selesai untuk konfigurasi DHCP servernya. Lalu kita coba ke cek result di sini. Nah, di sini ada yang namanya excluded address. Artinya IP yang tidak akan digunakan dalam pembagian alamat IP-nya. Berarti alamat IP ini berarti sudah digunakan di setiap interface VLAN yang terdapat pada multi-layer switch ini. Oke, kita konfigurasikan. Nah, terlebih dahulu IP DHCP full IP DHCP excluded address di sini 192.168.10.1. Oke, kita ganti di sini. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian alamat IP-nya. Kita mulai di PC 0, successful, successful. Oke, mungkin saya di sini akan percepat ya nanti, teman-teman. Mungkin saya nanti akan percepat ya, teman-teman. Oke, kita lihat instruksi selanjutnya. Nah, di sini kita akan konfigurasi VLAN dan tracking pada MLS1, switch 1 dan switch 2. Oke. Pertama-tama kita ke switch 1 di sini terlebih dahulu ya, teman-teman. Enable password di sini SID. Lalu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita akan buat VLAN terlebih dahulu ya. Di sini VLAN 40, name VLAN 40, VLAN 50, name VLAN 50, VLAN 60, name VLAN 60, VLAN 70, name VLAN 70. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasikan interface-nya di sini. Lalu di sini untuk VLAN 40 ada FA02, FA03, FA04, VLAN 50 di sini ada FA05, FA06. Lalu di sini pada VLAN 70 ada FA07 dan FA08 ya teman-teman. Oke, kita kembali lagi di sini. Interface range FA02 sampai 3. Switch port akses VLAN 10, VLAN 40, spanning port flash. Oke, lalu kita ke interface range FA0/4 sampai 5. Switch port akses VLAN 50, lalu spanning port flash. Oke, lalu interface range FA0/5
6 sampai 7. Switch port akses VLAN 60. Spanning port flash. Oke, sudah. Lalu di sini kita konfigurasikan terangnya, yaitu di sini interface FA0/1 switch port mode terang. Lalu di sini switch port terang allowed VLAN 40 sampai 70. Oke, sudah. Lalu kita ke switch 2 di sini. Di sini kita akan konfigurasi VLAN 60 dan VLAN 70. Di sini enable, di sini passwordnya SID. Di sini konfigurasi terminal. Lalu kita buat VLAN-nya VLAN 40. VLAN 40. VLAN 50. Name VLAN 50. VLAN 60. Name VLAN 60. VLAN 70. Name VLAN 70. Oke, lalu kita konfigurasikan interface VLAN pada VLAN 60 di sini. FA02, FA03, FA05. Di sini FA04. Di sini FA04, FA06 dan FA05 di sini ya. Kita kembali lagi ke command line interface switch 2. Interface rank FA0/2 sampai 3. Switch port akses VLAN 60. Spanning port flash. Oke, di sini interface rank FA0/4 sampai 6. Switch port akses VLAN 70. Spanning port flash. Oke. Selanjutnya kita konfigurasikan terang. Di sini interface FA0/1 switch port mode terang. Lalu switch port terang allowed VLAN 40 sampai 70. Oke. Lalu kita ke MLS di sini. Nah, di sini kita enable SID. Oke. Kita buat VLAN-nya config VLAN 40. Name VLAN 40. VLAN 50. Name VLAN 50. VLAN 60. Maaf, VLAN 60. Name VLAN 60. Lalu VLAN 70. Name VLAN 70. Oke. Di sini kita akan lakukan konfigurasi switch virtual interface terlebih dahulu. Di sini kita ke interface VLAN 40.
Oke, lalu di sini kita konfigurasikan IP address-nya 192.168.40.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu ke interface VLAN 50 IP address 192.168, maaf, 168.50.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Interface VLAN 60 IP address 192.168.60.1 255.255.255.255 titik, maaf, 0. Oke, lalu interface VLAN 70 IP address 192.168.70.1 255.255.255.0. Oke, selanjutnya di sini kita akan konfigurasikan IP untuk DHCP server. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya. Kita X di sini. Nah, lalu kita buat DHCP servernya IP DHCP pool VLAN 40. Oke, lalu di sini kita config networknya 192.168.40.0 255.255.255.0. Lalu default routernya 192.168.40.1 dan servernya di sini 192.168.90.2. Oke, lalu kita mungkin di sini saya akan percepat ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP excluded-nya agar IP yang digunakan pada default router atau gateway-nya tidak digunakan dalam pembagian IP-nya. Di sini IP DHCP excluded address di sini 192.168.40.1, di sini 50.1, 60.1, lalu 70.1. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pembagian IP. Oh ya, maaf, tadi di sini saya belum melakukan konfigurasi terangnya ya, maaf. Di sini interface-nya adalah FA01, FA02 dan FA03. Interface rank FA01 sampai 3. Switch port trunk encapsulation.1q, lalu switch port mode trunk. Oke, lalu di sini kita akan melakukan pembagian IP.
DHCP. Oke. Di sini pada switch 1 di sini saya sudah perbaiki. Tadi saya ada kesalahan dalam melakukan switch port akses VLAN pada VLAN 40 pada PC 12 di sini. Coba kita coba di sini. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya coba kita uji konektivitas. VLAN 40, VLAN 50. Oke, saya sudah melakukan uji koneksinya. Oke, selanjutnya di sini pada router 3 dan switch 3 yaitu configure VLAN and trunking pada router 3 dan switch 3 di sini. Oke, di interface gig 0. Nah, di sini saya akan ke root switch 3 terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan konfigurasikan VLAN-nya terlebih dahulu ya. Enable SID consti VLAN 80 name VLAN 80 VLAN 90 name VLAN 90. Oke, di sini untuk VLAN 90 di sini ada FA Nova, FA05. Nah, di sini untuk VLAN 80 FA01, FA02 dan FA03. Oke, interface rank FA01 sampai 3, switch port akses VLAN 80, spanning port face. Lalu di interface FA0/4 sampai 5, maaf, interface range FA0/4 sampai 5, switch port akses VLAN 90, lalu spanning port face. Oke, lalu kita akan konfigurasikan router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 80 di sini dan set DNS-nya. Nah, untuk di sini berarti ke interface, ke command line interface di sini, enable
SID consti. Oke, kembali ke router 3 di sini. Di sini saya akan membuat virtual interface-nya. Di sini interface gigabit 0/180 encapsulation .1q .1q 80 IP address 192.168.80.1 maaf 255.255.255.0. Oke, lalu interface gigabit 0 G0/1.90 encapsulation .1q 90 IP address 192.168.90.1 maaf. Oke, nah selanjutnya kita di sini buat DHCP servernya ya. IP DHCP full VLAN 80 network 192.168.80.0 lalu 255.255.255.0 lalu di port router 192.168.80.1 dan server 192.168.90.2. Dan untuk VLAN 90 di sini saya akan melakukan konfigurasinya secara static atau manual ya. Di sini, oh ya maaf, di sini saya belum melakukan trunking. Nah, di sini interface FA 0/6 switch port mode trunk allowed VLAN 80. Oke, lalu di sini kita maaf, untuk interface gig 0/1-nya kita aktifkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya coba kita DHCP-kan. Oke, maaf, bukan ini, maaf. Di sini tidak ini. Di sini DHCP successful. Oke, nah di sini saya akan lakukan konfigurasi pada server 1 di sini. Di sini untuk server 1 192.168.90.1. Oke, maaf, bukan ini 90.2. 192.168.90.1. Oke. Terus 92.168.90.3. Lalu di sini di port gateway-nya 192.168.90.1. Selanjutnya di sini kita ke konfigurasi IP address point to point. Jadi di sini kita konfigurasi di sini interface gigabit 0/0
Di sini 10 10 1. Oke, enable config interface range get 0/0 sampai 2, no down. Lalu interface get 0/0, di sini IP addressnya 192, bukan, maaf, 10 10 10, di sini 2 ya. 2 255 255 255 252. Lalu interface G0/1, di sini IP address 10 10 10 9 255 255 255 252. Lalu interface G0/2, IP address 10 10 10 13. Oke, 255 255 255 252. Oke, lalu kita ke router 1 di sini terlebih dahulu. Enable ID passwordnya, config interface range get 0/0 sampai 2, no shutdown. Lalu ke interface get 0/0 terlebih dahulu. IP addressnya 10 10 10 1 255 255 255 252. Interface G0/1, IP address 10 10 10 5 255 255 255 252. Lalu interface G0/, oh sudah. Untuk di router 3 nya kita konfigurasikan. Oke, config interface G0/0, no shutdown. IP address 10 10 10 255 255. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi OSPF. Nah, di sini untuk melakukan konfigurasi OSPF, nah di sini pertama-tama saya akan lakukan konfigurasi OSPF yang ini ya. Di MLS X, di sini IP routing, IP routing di sini, oke. Lalu di sini kita router OSPF, dan di sini untuk router OSPF-nya ID-nya satu semua ya. Oke. Di sini kita masukkan networknya. Di sini networknya ada 10 10 10 10.8 dengan wildcard bits 000/3 area 0. Lalu networknya di sini ada 10 10 10, maaf, 192.168.10.000.255 area 0. Oke, lalu ada 20.00000, lalu 30. Oke, lalu kita ke root MLS yang di sini.
enable pasti, lalu IP routing router OSPF1, lalu networknya di sini ada 10 di sini 12 255, maaf, broadcast bits 00 3 area 0, lalu network 192.168.40.000.255 area 0, 50.0. Oke, oke, lalu kita ke router di sini, di tengah di sini, router OSPF1, networknya di sini 10.10.10.8.0.0.0.3 area 0, lalu network 10.10.10.12.0.0.0.3 area 0, network 10.10.10.0.0.0.3 area 0. Oke, lalu kita ke router 1 di sini, router OSPF 1 di sini, network 10.10.10.0.0.0.3 area 0, 10.10.10.4.0.0.0.3 area 0. Oke, lalu kita ke router 3 di sini, router OSPF 1, networknya 10.10.10.4.0.0.0.3 area 0, lalu networknya 10 maaf 192.168.80.0.0.0.255 area 0. Oke, oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat DNS server pada server 1 di sini. Nah, oke, di sini kita buat DNS server, di sini kita on. Nah, untuk name-nya di sini adalah akademi titik sekolahan titik ID, lalu addressnya 192.168.90.3. Oke, kita add, kita save. Lalu buat si name recordnya, lalu di sini untuk yang si name, di sini name-nya www titik akademi
titik sekolahan ID. Akademi sekolahan ID. Oke, kita add, kita save. Oke, nah lalu kita konfigurasi web server pada server 2 di sini. Oke, kita http di sini, lalu kita ke index HTML di sini. Oke, di sini kita ganti nama Cisco Packet Tracer di sini. Oke, maaf tadi gak keluar. Di sini kita ketik welcome to Akademi Sekolahan ID. Oke, sudah. Lalu kita save. Oke. Oke, di sini maaf tadi saya ada kesalahan dalam konfigurasi IP. Interface G0/1, IP address 192.168, maaf, 10.10.10.2.255. Oh, di sini no IP address yang ini terlebih dahulu ya, kita nokan dulu. Lalu kita paste di sini. Oke. Oh, maaf, bukan yang ini. Harusnya kita nokan yang ini ya. Sepuluh 255 255. Oke, maaf, berarti kita ke interface G0/0-nya terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita nokan terlebih dahulu IP yang ini. Lalu IP address nya 10.10.10.9 255 255 255 252. Lalu ke interface G0/1 IP address 10.10.10.2 255 Oh iya, saya belum mengkonfigurasikan IP pada interface FA03 di multilayer switch di sini. Kita X terlebih dahulu, kita masuk ke interface FA0/3, no switch port. Di sini IP address 10.10.10 14 255 255 255 252. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita yang terakhir adalah konfigurasi akses listnya. Nah, kita akan konfigurasi akses list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID akses listnya 101.
Nah, kita ke router 3 di sini. Oke, di sini kita akan konfigurasi akses listnya. Conf-t. Nah, di sini kita ketikkan akses list 101. Kita tanya-tanya saja. Nah, deny. Nah, di sini kita akan masukkan networknya ya, dari si 910 192.168.10.0, lalu with cut bitsnya 00255, lalu ke tujuannya. Oke, di sini 192.168.0.000.255. Oke. Oh, maaf teman-teman, di sini saya lupa menambahkan IP. Nah, lalu kita coba di sini. Nah, di sini kita ganti untuk si VLAN 60. Nah, setelah itu akses list 101 permit, kita tanda tanya IP, lalu kita tanda tanya lagi any. Oke. Nah, karena kita akan memblokir menuju ke interface yang server di sini, berarti pada router 3 di sini kita konfigurasikan akses group out-nya. Oke, kita masuk ke interface-nya dulu. Interface gigabit 0/1.90, yaitu berarti yang ke server di sini. Lalu di sini IP akses group, ada tanda tanya out. Saya lupa menambahkan. Di sini kita tambahkan itunya. Akses listnya di sini 101 out. Oke. Dan di sini kita coba akan uji koneksi dari si VLAN 10 dan VLAN 60 yang di blocking ke server. Oh iya, langsung violet ya teman-teman. Coba kita, oh ya, violet. Nah, sedangkan VLAN 20 dan VLAN 30 di sini dan successful ya. Lalu di VLAN 60 ke server violet. Oke, kita coba lagi violet. Oh, VLAN 50 maksudnya itu successful ya. Sedangkan VLAN 60 di sini ke server dia akan violet. Nah, di sini saya akan menunjukkan tabel routingnya. Tadi saya belum menunjukkan di sini, coba kita lihat. Do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya OSPF-nya, ada 10 10 10. Lalu di sini ada 192.168.40 dan 10-nya ada. Oke, lalu di sini kita coba lihat, maaf bukan ini, yang ini. Enable ID. Nah, show IP route.
Nah, di sini sudah ada untuk rootnya. Oke. Dan di sini untuk completion pada Superlab 1 di sini ya sudah 100% ya. Berarti sudah semua perintah konfigurasi sudah saya lakukan semua pada topologi Superlab di sini. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada Superlab 1 CCNA. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada modul Superlab 1 CCNA. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Restananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.